Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu tanda kiamat di akhir zaman adalah apabila ada sekelompok orang Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai nada lagu seruling. Jadi Al-Quran dinyanyikan seperti membunyikan seruling. Sabda Rasulullah SAW, wa nashwan yattakhidunal qur'ana mazamira. Sekelompok orang yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling. Yuqaddimuna ar-rajula laysa biafqahihim wala a'lamihim, yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Banyak sekali manusia yang menjadikan imam-imam sholat mereka orang-orang yang bukan ahli fikih di antara mereka, dan juga tidak yang paling pintar, tidak paling alim di antara mereka. Tetapi mereka menjadikan imam-imam sholat adalah orang-orang yang suaranya bagus, yang bacaannya fasih, suaranya merdu, bisa menyanyi, menindangkan nada-nada lagu Al-Quran, seperti orang-orang yang meniupkan seruling. Yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Orang-orang Islam menjadikan imam-imam sholat mereka bukan orang yang paling alim, paling pintar, paling ahli fikih, tetapi hanya mengandalkan bacaannya bagus dan suaranya merdu, sangat indah agar bisa menyanyi. Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Tidaklah mereka orang-orang Islam itu menjadikan imam-imam sholat mereka illa liyughniyahum, kecuali agar imam sholat mereka itu menyanyi berdendang untuk mereka. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 16.040, dan juga oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan juga kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Abbas Al-Ghifari. Oleh sebab itulah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita jangan salah memahami makna bahwa orang yang paling berhak menjadi imam sholat adalah aqra'uhum. Katanya aqra'uhum. Aqra'uhum inilah afqahuhum. Afqahuhum karena kata qari pada zaman Rasulullah itu dijadikan sebagai lawannya jahil. Jadi kalau orang jahil, orang yang tidak bisa baca tulis, tidak memahami apa-apa, maka disebut ummi. Ummi, mereka adalah ummi. Kemudian orang yang sudah pintar baca tulis, memahami banyak hal, disebut faqih. Orang yang faqih itu di atasnya alim. Kalau orang alim hanya mengetahui 2-3 ilmu saja, mungkin begitu. Tetapi kalau faqih, orangnya mengetahui dasar-dasar ilmu berbagai macam, mulai dari dasar ilmu nahwu shorof, kemudian paham tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis, juga paham tentang perbedaan pendapat para ulama ahli fikih. Maka yang paling berhak menjadi imam sholat adalah orang yang paling fakih, orang yang paling mengerti hukum-hukum Islam. Walaupun toh suaranya tidak merdu-merdu amat, suaranya tidak begitu indah amat, tetapi sangat dianjurkan memang suaranya yang merdu begitu. Jadi walaupun toh misalnya nih ada orang yang alim yang suaranya nggak merdu, maka hendaklah latihan tarik suara agar suaranya menjadi merdu. Dia seorang yang faqih, alim, mengetahui banyak hukum Islam. Kemudian karena dia menjadi imam sholat, agar makmumnya tidak bosan, ya tidak bosan, nggak ngantuk, ya bacaannya ya harus diindah-indahkan dengan nada lagu yang bagus. Tetapi yang paling diutamakan adalah makharijul huruf, mad dan qasrnya, panjang dan pendeknya harus tepat. Nggak boleh ngawur hanya gara-gara mengikuti nada lagu, kemudian bacaannya rusak. Nah sekarang ini juga sudah viral nih, ada beberapa konten YouTube yang lagu-lagu, isinya lagu-lagu ya semacam rock begitu atau slow disco, tetapi yang dibaca Al-Quran. Masya Allah, bisa Anda lihat itu. Jadi konten videonya itu baru dibuat, tetapi langsung viral. Kenapa? Karena dia kontroversial. Kontroversial, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai nada lagu. Nada lagu ini nada lagu
Ya seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya, tapi itu dilakukan. Wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Jadi dihentak-hentak dilakukan. Ini sebenarnya ya boleh-boleh saja, tetapi yang penting ini jangan sampai merusak makharijul huruf, merusak mad dan qasrnya. Mad itu panjang, qasr itu pendek. Panjang pendek itu sangat penting. Tempat keluarnya huruf berbeda itu juga penting. Tidak semuanya huruf sama, misalnya ain dengan hamzah. A'udhu satunya a kemudian yang kedua ain. Jangan a'udzu apalagi, itu juga salah. Oleh sebab itulah jangan heran apabila di akhir zaman mendekati kiamat, tanda-tanda kiamat itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Absin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Telah diriwayatkan dari Abs al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali khisalan sittan. Bersegeralah kalian pada amal-amal 5 perkara ini, 5 perkara. Kalian akan segera beramal atau kalian akan mendapati 5 hal ini, 6 hal ini. Yang pertama, imaratus sufa, yaitu pemerintahnya orang-orang bodoh. Yang kedua, waqathratus surati, dan banyaknya polisi-polisi. Yang ketiga, waqati'atur rahimi, dan pemutusan tali silaturahim. Yang keempat, wabi'al hukmi, menjual belikan hukum dijual belikan. Yang kelima, wastighfafan bitami, dan menganggap hina rendah penumpahan darah. Yang keenam, wa nashfan yattakhidunal qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Yang keenam ini yaitu satu kelompok orang Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Mereka mendahulukan seseorang menjadi imam bukan yang paling faqih di antara mereka dan juga bukan yang paling alim di antara mereka, tetapi mereka umat Islam mendahulukan orang untuk menjadi imam sholat illa liyughniyahum, kecuali agar imam sholat itu bernyanyi untuk mereka, mendendangkan Al-Quran untuk mereka. Akhrajahu Ahmadu fi musnadi, akhrajat dalam mengeluarkan pada hadis Ahmadu Imam Ahmad fi musnadi dalam kitab musnad beliau nomor hadis 16.040 dan Tabrani di dalam Mu'jam al-Awsat dan Kabir. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.